Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi ya di channel gua si Bola Reader. Oke guys, di video kali ini sebelum kita membahas lainnya, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys ya. Dan jangan lupa untuk komen like novel yang ingin kalian bahas, dan langsung saja kita menuju ke videonya aja guys ya. Let's go. Dan kita akan melanjutkan serial light novel berjudul Seiken Gakuen no Maken Sukai volume 1 part 6. Dan tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja menuju videonya ya guys ya. Volume 4, pengikut Raja Andit. Ini adalah asrama perempuan untuk tim kami. Unit Riselia tinggal di asrama Reaes Flerge. Susah anjir bacanya. Itu cukup jauh dari pusat akademi Excalibur yang merupakan tempat sebagian besar fasilitas terkonsentrasi. Penampilannya tampil kontras dengan desain bangunan kota yang bujur sangar, lebih mirip dengan tampilan kediaman bangsawan retrokultur. Aku yakin itu sebutannya. Kemungkinan itu menggunakan arsitektur kerajaan kuno Londirk sebagai motifnya. Londirk adalah kerajaan besar yang pernah memerintahkan korps kesatria sihir, dan bangsa itu akhirnya tunduk pada pasukan kematian Leonis dan bersumpah setia kepadanya. Asrama ditetapkan menurut presentasi Peleton. Riselia menjelaskan sampai mendorong pintu hingga terbuka Peleton. Orang itu Musele menyuruh Riselia untuk bergabung dengan Peletonnya. Itu adalah unit taktis yang dikerahkan pada para pendekar pedang suci. Mereka biasanya terdiri dari 5 atau 6 orang. Lanjut gadis itu. Dia menjelaskan bahwa Akademi Excalibur mengatur Peleton untuk melawan pedang suci memiliki berbagai macam kemampuan, dan karena itu disarankan agar anggota dengan kemampuan yang saling melengkapi dan menambah satu sama lain, membentuk tim dan kerjasama. Tidak ada batasan pada jenis kelamin atau usia anggota, dan itu tidak biasa bagi senior yang bermitra dengan siswa-siswi yang lebih muda. Akademi bekerja dengan sistem presentasi lah yang menguntungkannya. Selain Peleton dikirim menjelaskan misi, ada latihan tanding antar pendekar pedang suci dan semua jenis tes lainnya. Peleton dengan peringkat tinggi bisa tinggal di asrama yang lebih baru. Asrama Fafnir memiliki AC, peralatan warga terbaru, jacuzzi, dan bahkan sauna. Jadi begitu. Riselia jelas sangat bersemangat dengan masalah ini, tapi Leonis hanya bisa memberikan tanggapan yang tidak jelas. Dia sama sekali tidak tahu apa itu jacuzzi. Mungkin semacam sistem senjata. Kamar Riselia ada di atas tangga di lantai 2. Masuklah, anggap saja rumah sendiri. Riselia melangkah lebih dulu dan memberi syarat agar dia mengikutinya. Mungkin agar terlambat untuk menanyakan ini, tapi apakah tidak apa-apa bagiku untuk berada di asrama perempuan? Tidak ada apa-apa, Leo. Lagian kamu masih anak-anak. Leonis tidak yakin apanya yang baik-baik saja tentang ini, tapi dia akhirnya masuk. Kamar itu dilengkapi perabotannya tertata rapi. Ada sofa yang sepakat dengan bantal, tempat tidur dengan spray rapi tersebar di atasnya, dan meja makan kayu dengan teko porselen. Di ambang jendela ada pot dengan kaktus dekoratif. Ini sangat berbeda dari suasana mencekam Death Hall milik Raja Andit. Berada di kamar sendiri memang bisa membuat santai. Gadis berambut perak itu duduk di tepi tempat tidurnya dan mulai melepas stokingnya. Wow, aku lagi berdiri di sini, tahu, pikir Leonis dengan jantungnya yang berdebar kencang. Paha sehat nan indahnya yang menyembul dari
bawah ujung roknya sangat mempesona. Wow, mungkin aku harus berdehem untuk mengingatnya bahwa aku juga ada di kamar, tapi menunjukkan itu akan membuat itu lebih jelas bahwa dirinya menatap Celia seperti itu. Kenapa aku jadi bingung? Aku ini penguasa kegelapan. Aku hanya ingin menyatakan maksudku dengan percaya diri, dan setelah meyakinkan diri sendiri, Leonis mengalihkan pandangannya sedikit. Oh Leo, kau masuk ke kamar mandi dulu, oke? Celia menunjuk ke sebuah pintu saat dia mulai membuka kancing blusnya. Air hangat mengalir ke tubuh Leonis. Uap air naik dan mengaburkan penglihatannya. Kamar mandi yang ada di kamar Celia ternyata sangat besar. Anak itu tahu pemandian pribadi seperti ini, tapi itu disediakan untuk bangsawan dan royalty. Orang normal biasanya menggunakan pemandian umum atau air mata panas. Dia tampaknya adalah bangsawan. Celia memiliki seorang pelayan pribadi dan menunjukkan sikap yang biasanya ditunjukkan pada bangsawan. Air hangat dari shower itu menghangati dan membasuhi rambut hitam Raja Andit. Pasti menggunakan beberapa peralatan sihir untuk menggunakan sihir air serta api. Penasaran aku melihat ke penutup shower itu diukur dalam bentuk singa. Itu telah dirancang untuk bekerja bahkan dengan reaksi mana terkecil sekalipun. Sulit untuk mempercayai sesuatu yang semaju ini bisa ada sementara sihir telah sepenuhnya dilupakan. Di zaman Leonis, sihir adalah kemampuan unik yang disediakan bagi mereka yang memiliki bakat untuk menggunakannya. Namun di zaman ini umat manusia telah mengembangkan teknologi yang memungkinkan, dan dengan demikian sihir yang dimana itu membutuhkan kemampuan alami tidak diperlukan. Sihir dikesampingkan, tapi dengan munculnya musuh baru, Void, umat manusia mengembangkan senjata baru untuk melawan mereka. Pedang suci, kekuatan luar biasa yang berbeda dari sihir pada tingkat fundamental seperti itu. Mungkin kekuatannya berasal dari dunia ini. Dia tidak punya apa-apa untuk mengkonfirmasi itu, tapi penguasa kegelapan merasakan hal itu. Celia menyambutnya sebagai hadiah yang diberikan planet kepada manusia, tapi sebuah planet ini benar-benar memiliki kekuatan semacam itu. Void, pedang suci, semuanya terlalu berbeda dari waktu yang biasa Leonis tahu. Bahkan jika dia mencoba membangun kembali pasukan penguasa kegelapan, dia kekurangan informasi tentang dunia ini. Membuat kesalahan sekarang tidak akan menghasilkan apa-apa, melainkan membuatnya mendapatkan lebih banyak kesulitan. Lebih penting lagi, apakah di situ benar-benar telah reinkarnasi ke dunia ini? Untuk saat ini aku harus menunggu Sherry dan Blackas kembali dengan laporan mereka. Leonis menutupi tangannya dengan sabun berbusa dan mulai membilas rambutnya. Kebetulan aku mendengar sesuatu yang menarik tadi. Dia mengingat percakapan yang dia dengar beberapa saat sebelumnya. Reruntuhan besar terdeteksi di dasar laut. Leonis kebetulan tahu persis reruntuhan itu. Daerah itu adalah letak Death Hole, benteng Necrozoa pernah berdiri. Itu juga merupakan tempat pertempuran terakhir antara 6 pahlawan dan pasukan penguasa kegelapan. Yang berarti di bawah laut ini tertidur sisa-sisa Andit dan monster yang tak terhitung jumlahnya, serta Sage, Arakael, Degradius, orang yang menyatu dengan bawaan suci. Sage memiliki semacam keabadian juga, tapi bahkan dia seharusnya tidak bisa bertahan hidup di dasar laut. Tapi fakta bahwa Void dipanggil ada hal yang menarik. Mungkin hanya kebetulan atau mungkin, tapi saat pemikiran itu melintas di kepalanya yang sedang berbusa, Leo, kau baik-baik saja di dalam? Ya, akhirnya pas. Leonis secara refleks berbalik ke arah suatu dan menjerit. Rambut keperakan berkibar dari seberang ruangan, beruap kulit putih seputih salju murni. Sepasang payudara muncul di depan matanya. Wow. Leonis hampir saja menjatuhkan ember. Ada apa, Leo? Celia bertanya dengan heran. Kenapa Raja Andit jatuh? Pantatnya menabrak lantai keramik. Wow.
Dengan kepanikannya, dia bahkan lupa menutupi wajahnya dengan tangan, memberikannya pandangan sempurna dari sosok cantik Rizalía yang telanjang. Wow, anjir, ini sedang mandi, cok. Rambut keperakannya yang basah menempel di kulit telanjangnya seolah-olah Dewi Bulan telah turun ke bumi. Ada apa? Kau malu karena aku melihatmu telanjang? Anak laki seharusnya tidak malu dengan itu. Anjir, kalau gua masuk ada gua lanjut. Tidak, aku bukanlah orang yang seharusnya malu di sini. Pikiran itu menjerit di benak Leonis. Mungkinkah ini dianggap normal di dunia pasca 1000 tahun yang aneh ini? Mungkin rasa kesopanan di era ini juga berbeda dari eraku. Mensampingkan betapa anehnya bagi seorang Raja Andit untuk menanyakan kesopanannya, Leonis cukup terkejut. Kebingungannya menarik perhatian Rizalía. Dia juga menatap anak laki-laki itu. Dia tiba-tiba berseru. Ada apa? Leonis bertanya. Ada sedikit kekhawatiran dalam suaranya. Kamu seharusnya menggunakan sampo untuk mencuci rambutmu, bukan sabun. Dia mengerutkan kening dan mendudukkan Leonis di kursi. Kau memiliki rambut yang indah. Kau seharusnya tidak merusaknya seperti itu. Rizalía menuangkan air panas ke rambut Leonis dan mulai membilasnya. Aku bisa membasuh diriku sendiri. Tidak, biar Onesan yang menanganinya. Leonis menutup matanya rapat-rapat saat dia merasakan sedikit sampo masuk ke dalamnya. Kulit yang indah, sulit dipercaya kau tidak tinggal di kota. Rizalía mulai menggosok punggungnya dengan spons. Gadis ini benar-benar memberikan penguasa kegelapan terhebat kemurahannya. Sesekali Leonis merasakan sensasi lembut dan licin di punggungnya. Saat detak jantungnya melonjak, dia membuat upaya sadar dan menyakitkan untuk tidak memikirkan apa sumber kelembutan itu. Namun Rizalía sepertinya dia sama sekali tak keberatan menekan kulitnya ke tubuh Leonis. Apa ini karena tubuh anak-anak atau apapun itu? Perasaan jerami rambut ramping Rizalía yang membilas rambutnya terasa menyenangkan. Kemudian tangannya pun tiba-tiba berhenti. Kau tidak keberatan kalau aku menceritakan sedikit tentang diriku? Dia bertanya. Tentu. Leonis mengangguk. Rizalía pun mematikan sumber. Orang tuaku dibunuh oleh Foil. Dia mengaku dalam gumaman. Mereka menyebutnya penyerbuan bencana tak terduga berskala besar yang dipicu oleh Foil yang memerintahkannya. Itu terjadi 6 tahun yang lalu. Rumah lamaku Alside Garden ketiga hancur dalam satu malam. Dia menjelaskan secara rinci bahwa orang tuanya adalah pendekar pedang suci dan komandan korps penyerang, dan bahwa mereka mati saat menjalankan misi untuk melindungi warga sipil. Satu-satunya anggota keluarga Rizalía selamat adalah dia dan pelayannya Regina. Regu pencarian dan penyelamatan menemukan kami beberapa 10 hari kemudian. 10 tahun anjir, sorry bro. Diharapkan bahwa putri dari dua pendekar pedang suci akan menunjukkan kekuatan yang sama. Jadi aku diterima di Akademi Excalibur. Tapi Rizalía terdiam bangkit. Kau tidak bisa menunjukkan pedang suci. Itu benar. Rizalía mengaku. Apa yang dikatakan Murcelle benar. Aku belum membagikan kekuatan pedang suci. Menurut Rizalía, anak-anak dengan faktor yang memungkinkan seseorang untuk membangkitkan pedang suci mewujudkan setidaknya sebagian dari kekuatan itu pada usia 10 tahun paling awal dan paling lambat 14 tahun. Dan dalam kasus seperti Rizalía di mana kedua ortunya adalah pendekar pedang suci, kemungkinan anak ini dapat mewujudkan kekuatan itu hampir 90%. Tapi terlepas dari semua kerja kerasnya, dia tidak bisa memanggil pedang suci. Dia secara proaktif melanjutkan penyelidikannya reruntuhan, berpikir bahwa senjata yang diberikan kepada umat manusia untuk memerangi Foil mungkin akan lebih mudah terwujud saat melawan mereka. Itu sembrono. Ya, aku tahu itu. Rizalía menunduk mendengar ucapan Leonis. Tapi jika aku tidak segera membagikan pedang suci, aku akan kehilangan hakku untuk berada di sini.
Suara Leonis dengan gelisah dan kepahitan. Leonis benar-benar mengerti bagaimana perasaannya. Perasaannya mengingatkan kekuatan lebih dari siapapun dan tapi tidak mampu mencapainya. Sama seperti dia pernah menginginkan kekuatan untuk melindungi orang-orang yang disayanginya. Tapi aku yakin bahwa pada akhirnya aku tidak akan membagikan pedang suci. Rizelia mengepalkan tinjunya ke dadanya. Leo, suara Rizelia sekarang menjadi gumaman. Apa kau mau memikirkan bergabung dengan peletonku? Aku bergabung ke dalam peletonmu. Leonis merasakan Rizelia mengangguk lembut. Tentu saja kau tidak perlu bergabung jika kau tidak mau. Gadis itu menunjukkan kepalanya. Kau bebas untuk bergabung dengan peleton manapun yang kau mau. Dan sucimu bisa menyembuhkan luka. Jadi aku yakin ada banyak unit lain yang menginginkan. Rizelia mempercepat kata-kata itu dengan pelan. Mempercepat kata-kata itu dengan pelan. Maksudnya, apakah ini upaya agar dapat merekrutku? Jadi karena itu kamu menggunakan tipu muslihat femininmu. Mungkin aku sudah salah menilaimu. Tipu? Tidak, sama sekali bukan itu. Merasa bingung, Rizelia buru-buru menarik tubuhnya menjauh dari Leonis. Aku hanya bercanda, anjas, kata Leonis. Tapi kau tidak bisa menyalahkanku jika aku jadi salah paham, kan? Kau mungkin memiliki wajah yang imut, tapi dirimu yang di dalam adalah pembuli. Rizelia cemburu, tapi Leonis tahu dia adalah orang yang baik dan jujur. Itulah mengapa dia memberitahunya bahwa dia tidak bisa menggunakan pedang suci sebelum memintanya kepadanya. Seorang gadis tidak bisa mewujudkan pedang suci. Seorang gadis diambang diusir dari akademi kecuali orang-orang yang motif tersembunyi seperti sampah itu. Museli tidak banyak yang akan melihat keuntungan bekerjasama dengan gadis seperti Rizelia. Apapun yang terjadi juga merupakan niatku untuk tetap bersamanya. Lagi pula dia akan menjadi lebih baik memiliki pengikutnya di sisinya. Jika kau bergabung dengan peleton kami, kau akan selalu memiliki kemanisan yang lembut kapanpun kau menginginkannya. Mencoba merekrutku dengan makanan, ya kali ini tidak seperti itu. Saat itulah itu terjadi. Rizelia terhuyung seolah tiba-tiba merasa pusing. Apa kamu baik-baik saja? Leonis mengangkat bahunya. Rizelia sendiri mungkin tidak menyadari, tapi tubuhnya sangat dingin seperti mayat. Maaf, aku tiba-tiba merasa sangat lemas. Sepertinya dia akan mencapai batasnya. Nafas gadis itu dengan cepat menjadi sesak, dan cahaya mulai memutar dari mata biru esnya. Leonis menyandarkannya di dinding untuk menempatkannya pada posisi yang lebih nyaman. Maafkan aku berbohong padamu. Hanya Rizelia. Rizelia menatap Leonis dengan ekspresi bingung. Rizelia, apa yang kau gunakan untuk menyembuhkanmu bukanlah pedang suci, bukanlah kekuatan pedang suci. Apa yang telah kau lakukan bahkan tidak bisa dianggap sebagai penyembuhan, karena terlepas dari segalanya Rizelia sudah Kristalia sudah bongkok. Anjir, fetish sama Maya, coy. Leo, apa yang kau katakan? Rizelia bertanya dengan susah payah. Ekspresinya menjelaskan bahwa gadis itu tidak memahaminya. Apa yang anak itu katakan? Ya, aku rasa itu wajar. Leonis sedikit melihat Rizelia dalam keadaan seperti itu. Dia mengalihkan pandangannya saat dia terus menjelaskannya. Tidak salah lagi bahwa monster di reruntuhan itu membunuhmu, Rizelia, dan kekuatanmu adalah mengatur kematian. Jadi aku tidak bisa menghidupkan kembali kehidupan yang telah hilang. Mungkin benar Raja Andit, Leonis tidak bisa menggerakkan sihir suci. Oleh karena itu dia harus menggunakan sihir dari alam kematian untuk membangkitkannya sebagai Andit. Tapi sayangnya kau hanya melihat seperti masih hidup. Leonis menggelengkan kepalanya. Segel ini adalah buktinya. Wih, anjir. Segel merah tua muncul di paha Rizelia. Gua kalau jadi Leonis, gua
Apa ini? Mantra tingkat ke-10 disebut Great Elder Undead. Sejujurnya itu adalah pertaruhan apakah itu akan berhasil atau tidak. Itu bisa saja dengan mudah membuatmu menjadi abu atau membuatmu menjadi hantu tanpa pikiran. Namun hasil sebenarnya jauh melebihi perkiraan. Raja Undead Segel yang bersinar merah darah hanya muncul pada Undead pengikutnya dengan level dan kekuatan tertinggi. Kau adalah ratu vampir peringkat tertinggi yang mungkin untuk Undead. Oke, ini guys ilustrasinya guys. Oke, bisa kalian lihat sendiri ilustrasinya. Oke, lanjut. Untuk menjadi raja vampir, seseorang membutuhkan jenis jiwa mulia yang layak untuk menjadi penguasa malam. Itu juga menyaratkan bahwa subjeknya adalah gadis yang murni dan tidak ternoda. Ya, tidak ternoda guys. Padahal mau gua vampir Kiaga Erang Riselia. Jangan khawatir, itu hanya cadangan manamu saja yang hampir habis. Bertahanlah sedikit lebih lama. Leonis berlutut di sampingnya, menelusuri segel di pahalanya dengan ujung jarinya. Gak sabar gua. Kalau gua dari sana gua ada dari tadi, coy. Mana itu membiarkan sebagian dari cadangan mananya yang sangat besar mengalir ke tubuhnya. Riselia menggigit bibirnya seolah menahan erangan tidak senonoh. Warna biru pucat dari mata berawan Riselia berubah menjadi merah padam. Dia menelan ludah. Dorongan vampir pertama yang diinduksi kekurangan mana adalah yang intens. Itu bukanlah kondisi yang bisa dikendalikan dengan kekuatan mental apapun. Leonis mengacungkan ibu jarinya ke arah gadis itu. Riselia mengusapkan lidahnya pada itu dengan linglung sebelum menancapkan gigi tajam ke dalam daging. Tidak ada rasa sakit, tapi Leonis mengerutkan wajahnya seperti sensasi gatal. Mana mulai mengalir melalui tubuh vampir itu yang dialirkan melalui jarang Undead. Rambut keperakannya pun mulai bersinar. Setelah sekitar 1 jam, Riselia akhirnya menjadi tenang. Mana yang baru saja disuplai memacu jantungnya untuk kembali berdetak dan suhunya. Kau ini siapa? Tanyanya saat masih berbaring di bawah spray. Gua sampai lumpuh, coy. Sumpah nih, kalau gua di sana nih gua dan gua tenang realitas keberadaannya sebagai Undead mulai disadari. Aku seorang penyihir kuno yang dihidupkan kembali. Leonis mengangguk sambil mengenakan atasan seragamnya. Dia merahasiakannya statusnya sebagai raja Undead, namun menjelaskan bahwa dia adalah penyihir kuno yang tertidur di kristalia yang ditemukan Riselia, dan dia mampu menggunakan seni sihir yang hilang. Dia mengklarifikasi bahwa itu adalah sihirnya yang telah mengubahnya menjadi pengikutnya. Riselia diam-diam mendengarkan, menjelaskan sebelum mengajukan pertanyaan. Sihir bukan pedang suci. Di zaman aku hidup, kami menggunakan mantra dan sihir. Jadi begitu. Sepertinya dia belum mengerti sepenuhnya yakin, tapi Riselia melihat lagi tubuhnya. Baiklah, aku akan mempercayaimu, gadis itu berkata sambil mendesah kecil. Sepertinya aku benar-benar mati. Yamete, maaf, ini adalah satu-satunya cara aku bisa menyelamatkan kamu dengan sihirku. Ya onegai Leo-kun taskete. Aku mengerti, tidak salah lagi kau. Gadis itu terkejut, tetap faktanya sangat jelas. Tidak banyak yang bisa dilakukan melainkan menerimanya. Dia menerima situasi lebih cepat dari yang diperkirakan Leonis. Jelas dia masih merasa berkonflik tentang itu semua. Meskipun begitu, itu mudah dimengerti. Riselia meringkuk lebih dalam di bawah selimut. Jadi aku bukan manusia lagi, ya itu
Kalau itu masalahnya, maka ya itu adalah berita yang tidak menyenangkan bagi Leonis karena dialah penyebabnya. Apa menurutmu aku masih bisa mendapatkan kekuatan pedang suci? Aku tidak tahu. Leonis tidak mungkin mengetahui tentang kekuatan asing itu, namun dia juga tidak bisa mengatakan dengan pasti bahwa tidak ada peluang baginya untuk mendapatkan kekuatan itu. Begitu ya, Rizalya terdiam sesaat. Tapi kau memang menyelamatkan hidupku kan, gadis yang begitu cantik. Dia mati untuk menyelamatkan Leonis, jadi termasuk akal baginya untuk membahaskan bagian itu dengan cara tertentu. Tapi bahkan jika dia menunjukkan itu, Rizalya tidak akan menentangnya. Kalau begitu aku berterima kasih, katanya sambil memeluk bantal. Aku lebih baik seperti ini daripada mati di runtuhan itu kan. Ya, kurasa begitu. Tapi penguasa kegelapan terhadap mendapati dirinya agak terkejut. Baiklah, maka itu mau bagaimana lagi? Sini Rizalya. Sini. Rizalya bangkit pasrah dengan keadaan barunya dengan spray yang masih mengepal di jari-jarinya. Ngomong-ngomong, apa kau bersetuju dengan sesuatu? Mengapa kau duduk dalam waktu yang bertahun-tahun itu? Ya, Leonis terdiam saat dengan hati memilih kata-kata. Ada seseorang yang ku cari. Seseorang. Rizalya sepertinya merasakan sesuatu dalam nada tulus anak itu. Apakah orang ini penting bagimu? Ya, Leonis mengangguk begitu. Ya, baiklah kalau begitu. Rizalya tersenyum padanya. Aku akan membantumu untuk menemukan. Aku menghargai itu. Tapi Rizalya sebagai gantinya menjulurkan jarinya telunjuknya. Aku ingin kau membuatku menjadi lebih kuat, cukup kuat untuk bisa melawan Fail. Itu seharusnya tidak terlalu sulit. Leonis sama sekali tidak bertentang untuk memperkuat pengikutnya. Kalau begitu aku harap bisa bekerjasama denganmu, Leo. Dengan begitu Raja serta pengikutnya vampir menyegel perjanjian dengan jabat tangan. Lo itu gak usah kok kuat, lo itu cuma buat menuhin nafsu gua aja, anjir. Lo itu cuma jadi budak lo itu tiap malam hanya untuk alat anda. Lo itu cuma alat yang ku gunakan untuk itu tiap malam, ya. Gak usah sok kuat lo cukup hidup di bawah perlindunganku dengan cara melayani nafsu gua, anjir. Oke guys, sepertinya itu dulu seperti videonya. Jangan lupa like dan subscribe. Goodbye, dadah.